let's appreciate rekan-rekan yang melayani. Berikan tepuk tangan buat rekan-rekan yang sudah melayani. Thank you guys semuanya. Thank you untuk boleh beribadah bersama-sama sepanjang tahun ini. Thank you boleh bersama-sama juga melayani Tuhan di dalam tahun ini, saudara. Praise the Lord, praise the Lord, haleluya. Praise the Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Saudara, bagi rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming juga, istri saya juga, Pastor Lucy sedang melihat ibadah dari live streaming. Ada salam dari Pastor Lucy yang hari ini harus berada di rumah karena sudah berapa hari ini mengalami flu, kayak semacam flu, ada beberapa hari yang lalu mengalami fever, kemudian sakit kepala dan belakangan 2-3 hari ini batuk-batuk terus ya. Semalam pun saya sampai terbangun 2 kali karena dengar istri yang batuk-batuk luar biasa ya. Dan waktu tadi pastor balik dari ibadah dan pelayanan di Gunma, saya mampir, saya mau jemput istri, ternyata istri masih berat sekali batuknya. Saya bilang, udah istirahat. Walaupun beliau pengen datang tapi kamu istirahat ya. Jadi saya hanya bisa membawa lempernya aja, saudara. Saya mau jemput istri dan lemper, tapi ternyata cuma lemper yang bisa dibawa, saudara ya. Jadi saya bilang sama Pastor Lucy, istri saya udah istirahat karena batuknya luar biasa, saudara ya. Nah, doakan untuk pemulihan dan kesehatan bagi Pastor Lucy juga ya. Thank God, saudara, Tuhan itu setia, telah membawa kita sepanjang tahun ini, dan ini unik, hari Minggu yang terakhir, tanggal yang terakhir juga, hari yang terakhir di dalam tahun ini ya. Sungguh kesetiaan Tuhan yang memelihara kita semua umatnya ya dalam perjalanan ini. Dan saya juga berterima kasih, thank God, bahwa umat Tuhan, Anda adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Thank you untuk komitmen seluruh jemaat Anda bersama keluarga Anda untuk beribadah kepada Allah yang hidup, dan juga komitmen untuk melayani Dia bahkan sampai minggu yang terakhir. Thank you untuk para orang tua yang dengan setia mendidik anak-anak Anda untuk hormat kepada Tuhan, berkomitmen membawa anak-anak Anda untuk datang beribadah. Thank you juga untuk komitmen semua rekan-rekan jemaat yang lain. Mungkin Anda yang bersekolah atau bekerja, Anda mengajak teman-teman sekolah, mengajak teman-teman seprofesi Anda untuk setia beribadah dan melayani Tuhan dalam tahun 2023 ini ya. Thank you untuk semua yang Anda sudah lakukan demi nama Tuhan. Saudara, tadi kita mengawali nyanyian ini, kalau saudara perhatikan nyanyian ini, nyanyian yang membawa kita hidup dalam iman. Mengingatkan kita untuk percaya bahwa Allah memelihara kita. Dan mengingatkan kita bahwa Dia yang terus harus menjadi fokus kehidupan kita di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, It's Wonderful, lagu itu yang tadi dinyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Di dalam perjalanan Kristiani, iman Kristiani, Anda tidak boleh melihat dulu baru minta mengecap. Gak bisa, saudara. Anda harus mengecap dulu baru akan melihat. Itulah Tuhan kita. Iman itu saudara pokoknya jalanin dulu. Jalani saja. Dan nanti Anda akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau sama Tuhan jangan ngotot, Tuhan pokoknya buktikan dulu.
buktikan dulu, baru saya akan melakukan begini. No, saudara, bersama Tuhan, Anda dan saya yang ikut Tuhan, walaupun belum ada buktinya. Sebenarnya bukti yang dahsyat Dia sudah berikan, yaitu melalui Anda melihat masih ada suasana Natal dan sebagainya. Bukti yang sudah tidak terkalahkan atau tidak terdinai, tidak bisa diingkari, yaitu Dia sudah memberikan yang terbaik, Yesus Kristus putranya buat saudara dan saya. Kalau Dia sudah berikan yang terbaik, Dia tidak akan menahan yang lainnya. Haleluya, percaya. Karena itulah di dalam kehidupan kekristenan kita bukan menuntut Tuhan untuk membuktikan dulu, kita tunduk dan berkata, Tuhan, aku mau nurut Engkau. Aku mau mengecap Tuhan. Dan nanti kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Tahun 2024 bersama Tuhan yang kita akan masuki dalam beberapa jam lagi, saudara. Kecap by faith. Ingat, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Kalau Dia sudah membawa kita sampai hari ini di dalam tahun 2023, Dia juga Tuhan yang akan menyertai kita. Dia Immanuel, Dia menyertai kita juga sampai memasuki dan bersama kita di dalam hari-hari yang kita akan masuki di dalam tahun baru 2024 ini. Saudara, hari ini hari terakhir sebelum saya awali dengan khotbah yang sangat singkat. Saya janji, saudara, yang lain pada ketawa di belakang. Bener, Pastor, bener. Ya, karena setelah saya khotbah singkat, Anda yang nerusin, yaitu dengan mengucapkan syukur. Ya, hari ini sambil saya percaya melalui lagu-lagu tadi, pasti ada sesuatu di dalam hati saudara yang teringat akan sesuatu yang Anda alami tahun 2023 ini. Kalau ada satu hal, peristiwa atau pengalaman Anda, pengalaman pertolongan, pengalaman terhindar, pengalaman ketika Anda mengambil keputusan yang pada akhirnya Anda bisa berkata, aku sungguh bersyukur akan Tuhan. Yang ternyata Tuhan menolongku, melindungi, memeliharaku. Satu hal saja, mungkin lebih dari satu, tapi saya minta satu hal supaya rekan-rekan yang mau mengucapkan syukur pada Tuhan bisa banyak, karena satu orang saya kasih 3 menit ya. Nanti Anda waktu Pastor khotbah juga ada sesuatu yang Anda ingat, langsung saudara catat di note saudara. Dan nanti setelah saya selesai, rekan-rekan yang boleh maju dan apa yang saudara ingin bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tema hari ini yaitu pengucapan syukur. Bersyukur. Ya. Ngucapin syukur. Kenapa syukur ini sangat penting? Bersyukur ini sangat penting. Ya. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua, di sini ada orang tua, dan kalau anak kita, apalagi waktu dia kecil ya, terus dikasih sesuatu, tiba-tiba dia berkata, Daddy terima kasih, Mami terima kasih. Rasanya gimana? Kalau kita orang tua, kita aduh rasanya puas. Ya, perkataan thank you dari anak itu sudah membuat orang tua happy banget sepanjang hari itu ya. Seneng. Waktu anak-anak saya ngomong sesuatu khususnya pertama kali kita kasih sesuatu, dia bilang terima kasih. Aduh, luluhnya hatiku ya. Nah, itulah Bapak kita yang saudara enggak usah bayar apa-apa, ikut Tuhan. Tidak membayar dengan kebaikan kita. Hanya bilang thank you. Terima kasih Bapak Sorgawi, terima kasih. Dan Anda menghormati dia ketika kita mengucapkan syukur. 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita lihat.
Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada ya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah bagi kita yang beriman di dalam Yesus. Kehendak Allah ini, yaitu apa? Mengucap syukur. Jadi waktu saudara dan saya melakukan pengucapan syukur, kita ini sedang melakukan kehendak Allah. Saya percaya kita mau melakukan kehendak Allah, bukan? Jadi ada kehendak Allah bagi yang sama, ada kehendak Allah yang sama bagi setiap pengikut Kristus di dalam segala hal, yaitu ucap syukur. Nah, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya sesuatu yang mungkin hal yang baik, yang nikmat, yang berkat, atau sesuatu yang mungkin sulit. Ya, tidak mudah. Tadi waktu di Gunma ada kesaksian, ada satu rekan jemaat yang bilang, sekian tahun aku ngalami sesuatu di tubuhku, ya sampai ada pendarahan. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ya. Dia takut ke dokter, dia takut makan obat. Akhirnya melalui situasi demi satu akhirnya dia sadar ada sesuatu dia harus perbaiki. Jadi dia bilang, tolong doakan saya, tapi saya percaya lewat kejadian-kejadian ini Tuhan ingin saya betul-betul memperhatikan tubuh saya. Ya. Ini kesaksian yang tidak mudah, sakit, tapi dari situ dia bersyukur kepada Tuhan yang memberikan tanda demi tanda dalam perjalanan hidupnya untuk dia tidak takut dengan namanya rumah sakit, tidak takut dengan namanya obat. Dia karena dia bilang kalau dia ngalami sesuatu dia menolak minum obat, dia hanya minum air putih. Ya, luar biasa. Tapi Tuhan itu Tuhan yang punya cara. Dia melakukan mujizat lewat kuasanya, dia bisa juga melakukan mujizat lewat orang-orang. Ya, jadi dia adalah Tuhan. Dalam segala area Tuhan mengajak kita dan inilah kehendaknya, yaitu mengucap syukur. Puji Tuhan. Jadi ketika Anda mau melakukan ucapan syukur dalam situasi hidup Anda kepada Tuhan, inilah momen di mana kita melakukan kehendak Allah. Ibrani, kitab Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15. Berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Kristus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Firman Tuhan berkata, ketika kita ini membawa korban syukur, pengucapan syukur lewat bibir kita, itu adalah momen di mana kita memuliakan Tuhan, memuliakan namanya. Saya percaya, selain saudara mau melakukan kehendak Allah, juga saudara mau memuliakan nama Tuhan, bukan? Ya. Haleluya, dua hal itu sangat penting dalam kehidupan kita. Welcome, my brother. Ya, bro masih di Qatar ya? Di Dubai ya dengan Ellen ya. Ini bro kita dengan sister kita ini tinggal di Dubai. Jadi dia liburan ke Jepang tapi selalu cari Tuhan. Sejak muda, sejak single cari Tuhan. Ya. Ini teladan yang luar biasa cinta Tuhan saudara ya. Nanti saudara setelah ibadah bisa ngobrol-ngobrol ya dengan bro sister kita nih ya. Dua putra. Ini kembar ya? Mirip-mirip banget bro. Mirip bapaknya. Haleluya ya. Kita lihat. Praise the Lord. Jadi dua hal ini
sangat penting pada waktu kita mengucapkan syukur, kita ini sebenarnya sedang melakukan kehendak Allah loh saudara. Seringkali orang Kristen berdoa mencari kehendak Allah, padahal sudah ada kehendak Allah yang tertulis. Kalau saudara tidak bisa melakukan kehendak Allah yang dicari, sedangkan yang ditulis tidak dilakukan, mungkin Anda sulit menemukan kehendak Allah yang tidak tertulis. Jadi kalau yang sudah ditulis, ucap syukur, mengucap syukurlah. Dan juga dikatakan sini ketika kita membawa ucapan syukur kita sebagai korban kepada Allah, ucapan syukur di bibir kita itu memuliakan namanya. Saya percaya Anda ingin memuliakan nama Tuhan. Jadi bentar lagi saya akan stop khotbah saya. Ya, dari dua hal ini kita tak belajar bahwa pengucapan syukur itu kehendak Allah. Ya. Dan saya percaya saudara mau melakukan kehendak Allah, mengucap syukur juga memuliakan namanya, nama Tuhan. Saya percaya saudara ingin memuliakan nama Tuhan. Jadi silakan 2-3 orang langsung bisa berdiri di sana dan supaya cepat waktunya saudara ingin memberikan kesaksian. Sebagai tanda pengucapan syukur Anda kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam tahun 2023 ini simple saja saudara, nggak perlu nyebutin tanggalnya jam berapa dan ini apa yang terjadi dan saudara langsung dan ini disiapin ya. Thank you ya. Taruh di situ bro, ditungguin di situ. Karena pastor akan nemeni. Jadi saudara jangan khawatir, pastor temani Anda di sini. Ya, saya tahu Anda grogi rasanya kalau cuma sendirian di sini. Saya temani. Selain ditemani oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya, saya temani Anda di sini. Oke? Ya. Oke, yang ada langsung saudara cepat supaya jangan waktu. Mari, thank you ya. 3 menit ya. Praise the Lord. Seluruh keluarga juga boleh. Silakan ya. Ini tempatnya coba rada susah nih, bro, dibikin jalan, dibuka jalan bentar ya. Thank you ya. Sampai mereka harus buka jalan sendiri. Oke, go ahead now. Silakan. Ya. Thank you. Silakan. Satu hal, saya tahu ini pengkhotbah, satu hal aja ya. Silakan. Ya. Shalom semuanya. Ya. Mungkin saya mulai berawal dari waktu sekitar 25 tahun lebih yang lalu saya kesini. Saya mau cerita singkat aja karena pastor sudah melarang tidak boleh panjang-panjang. Ya, saya berawal waktu, nah ini semua anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang saya terima, yang saya alami hingga saat sore hari ini kita beribadah bersama-sama. Ya, mungkin saya waktu itu didoakan pastor waktu ulang tahun juga. 2 tahun yang lalu ya? Ya. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu ya? Enggak, sekitar dulu waktu saya masih. 25 tahun yang lalu. Oke, it's okay. Nah, itu ya saya mengucap syukur sekali dengan kejadian yang saya alami. Begitu saya beribadah di sini, terus Tuhan bawa saya terus hingga akhirnya saya kembali ke Indonesia. Saya mengikuti juga pelayanan-pelayanan. Tapi Tuhan membawa saya dengan berbagai macam hal yang mungkin kita tidak akan sama mengalaminya. Nah, tapi yang saya alami ini merupakan satu yang mungkin sampai saat ini saya di akhir tahun lalu anak saya Erika juga didoakan pastor di sini waktu ulang tahunnya. Sekarang saya tahu hari ini akan didoakan pastor, kita berdua bersama-sama. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa yang tidak pernah akan kita alami satu dengan yang lain. Kita akan mengalami hal yang berbeda.
hal-hal yang demikian yang mungkin kita bisa anggap hal yang tidak terlupakan, hal yang Tuhan berikan kepada kita, begitu anugerahnya, begitu luar biasa, dan begitu luar biasa juga Tuhan memberkati kita. Kalau kita cinta Tuhan, makanya kalau di dalam lagu tadi yang dinyanyikan bahwa inti dari lagu itu adalah kemuliaan Tuhan itu selalu ada ke kita. Nah, kalau kita berjalan bersama Dia, pasti kemuliaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang saya akan saksikan. Amin, amin ya. Ini dalam keluarga ada yang lagi memberikan kesaksian? Tidak ada, cuma mungkin disingkat aja ya bahwa pengalaman kamu bersama Tuhan 25 tahun dan bersyukur karena anak pun ikut Tuhan ya. Ini waktu pastor masih gendong Yosua. Oh, masih gendong Yosua ya. Ini waktu anak saya gendong Joshua dan mendoakan beliau di sini ya, masih kecil ya. Praise the Lord ya. Praise the Lord, kesetiaanmu ikut Tuhan. Ya, sehingga istri dan anak-anak pun boleh bersama Tuhan. Amin ya. Bless you. Bless you are blessed. Karena papa takut akan Tuhan dan mama juga ya. Thank you. Bless you. Thank you. Haleluya. Siapa lagi dengan cepat? Thank you guys. Thank you brother kita Freddy yang tinggal di Ambon, dari Ambon ya. Come sis ya. Di sini juga boleh. Ya, thank you. Shalom semuanya. Sebelumnya saya mengucap syukur hari ini saya bisa beribadah. Jadi katanya singkat ya Pastor? Singkat ya. Jadi saya mengucap syukur untuk 1 tahun ini di tahun 2023. Ada satu hal sebelum saya memasuki tahun 2003 itu, ibu saya pernah berkata seperti ini, coba kamu baca kitab Ayub. Di kitab Ayub kamu akan menemukan banyak sekali pelajaran, kekuatan, pokoknya setiap hal yang membuat kamu down atau apapun itu kamu akan menemukan di situ. Dan itu aku lakukan pada saat itu. Dan ternyata pada saat aku baca, aku menemukan ada satu hal bahwa Ayub bisa, maksudnya dia bisa menghadapi segala macam cobaan, tapi dia tetap punya mata tertuju kepada Tuhan. Nah pada awal tahun 2023 aku memutuskan untuk, coba deh aku mau setia dalam hal yang paling kecil, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari, dan setiap firman yang aku dapat itu aku catat dan itu aku pelajari gitu. Nah aku setiap hari dari Januari, setiap hari aku tulis ayat-ayat yang menurut aku sangat penting. Nah tapi pada saat itu aku nggak tahu motivasinya ini untuk apa ya Tuhan ya, aku menulis ayat-ayat ini. Tapi di dalam kepalaku seperti teruskan. Nah aku terus aja, aku tulis, ku baca. Sampai kejadian pada bulan Oktober ada satu hari di mana aku benar-benar kena sakit, dan sakitnya itu sampai harus masuk di rumah sakit. Dan itu kebetulan aku punya sakit asma akut, dan itu sampai benar-benar gak bisa nafas. Dan itu sempat sekitar hampir 1 menit tidak bisa bernafas, dan dokter bilang di sarafnya mungkin kalau misalnya itu ada kerusakan atau apapun itulah ya gitu, dan dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu ada oksigen, ada infus segala macam, dan itu pertama kali di dalam hidup, kebetulan 44 tahun aku punya penyakit seperti itu. Jadi agak-agak pada saat dia ada di rumah sakit itu aku shock banget, yang wah beneran, ini beneran ya gitu. Nah akhirnya pada saat dokternya itu pasang segala macam pengobatan dan sebagainya, aku cuman keinget ada satu ayat di kitab Mika, pokoknya sengsaraku engkaulah yang menanggung. Itu yang aku inget gitu. Pada saat dikasih oksigen aku nangis. Tiba-tiba keinget ayat itu, sengsaraku engkau yang tanggung. Jadi pada saat aku sakit aku cuma bilang, aku gak mau ngeluh sama Tuhan, aku cuma bilang, ya Tuhan aku terima. Tapi pada saat itu juga Tuhan kasih satu kekuatan dengan bilang, kalau kamu hidup tanpa firman-Ku, kamu akan mati. Jadi pada saat itu aku ngerti kenapa aku harus membaca firman Tuhan. Dan sepanjang tahun 2023 puji Tuhan aku baca gitu. Dan itu membuat aku sangat semangat ya, meskipun menghadapi sakit yang agak-agak nguak-nguak juga sih. Soalnya itu benar-benar pertama kali aku harus merasakan sakit seperti ini. Nah terakhir itu pada hari terakhir aku
kerja, kebetulan aku guru, aku bawa itu buku yang aku tulis dan aku baca dari Januari sampai Desember, itu aku bisa menangis setiap ayat yang ku tulis, itu yang aku baca itu. Oh iya Tuhan, jadi pas ngebaca tuh kayak ini loh Tuhan kasih kekuatan tuh ini loh, ini loh, ini loh. Jadi dikasih kekuatan dan itu aku baru mengerti, oh ya Tuhan ya, ternyata bercakap-cakap dengan Tuhan itu sesimpel ini gitu loh. Kita mencari Tuhan dengan cara yang susah, ternyata Tuhan itu gampang banget untuk kita ajak komunikasi. Cuman kejadiannya asal kita mau gitu. Nah yang aku rasakan pada tahun 2023 dan hari terakhirnya hari ini, aku juga mau mengajak untuk teman-teman semua, kebetulan pastor juga ada bukunya ya pastor ya, Yes, yes. yang kalau nggak salah perjanjian baru, teman-teman bisa mengencourage diri teman-teman semua supaya kita memulai hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Satu ayat saja yang atau misalnya nggak bisa satu pasal, satu ayat aja, pasti ada sesuatu yang Tuhan kasih. Entah gimana caranya, mungkin dengan kejadian kehidupan atau dengan kehidupan sosial pasti ada. Dan itu sangat menguatkan. Dan untuk teman-teman semuanya, kalau kita bisa ada di gereja saat ini, itu bukan karena kekuatan kita. Bukan karena lagi kosong waktu, datang ntar tahun baru malam-malam, enggak. Ini Tuhan kasih misi buat kita supaya ketemu sama Tuhan. Dan kalau kita menutup hari kita di dalam ibadah di rumah Tuhan, kita bisa memulai tahun 2024, kita juga bisa memulai bersama dengan Tuhan. Dan saya mengajak teman-teman semua, I know saat ini saat berat untuk kita dekat sama Tuhan, tapi paksakan. Karena tanpa Tuhan, apalagi untuk teman-teman kita semua yang ada di Jepang, it's really tough, berat banget. Tapi paksakan diri kita. Karena apapun yang kita temuin, baik itu pekerjaan, keuangan, kehidupan keluarga, sekolah, apapun itu, kalau kita nggak punya Tuhan, we're collapse. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama semangat lagi di dalam Tuhan. Go bro! Amin, thank you. Thank you Horas. Haleluya. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan melepaskan dari ketakutan. Ya, Yuli mengucapkan syukur kepada Tuhan karena firman-Nya yang hidup. Firman Tuhan itu. Ada lagi dengan cepat? Oke, my brother, silakan. Saya temani bro. Yes. Sini boleh bro. Naik, udah. Langsung. Jangan tanggung-tanggung kayak. Shalom saudara-saudara. Udah lama saya nggak bersaksi, tapi ada satu hal yang saya terus berkesan sepanjang tahun saya. Bahkan kartu posnya juga masih saya tempel di rumah saya. Jadi ada singkat saya mau cerita bahwa semasa hidup papa saya itu orang yang luar biasa. Dia seorang pendiri, termasuk seorang pendiri perusahaan dan gajinya sangat besar. Kami sekeluarga semua mengandalkan dia dalam segala hal sesuatu. Sampai belanja juga tuh, saya masih ingat di Carrefour itu sampai orang terkaget-kaget ya, itu jutaan. Kalau ini tahun 1995 itu jutaan itu tuh udah puluhan juta ya kalau sekarang nilainya ya. Jadi kita tuh belanja itu tiap kali Carrefour itu jutaan. Jadi kami semua mengandalkan dia. Sampai ke Jepang, saya juga sewa Apato yang sangat mahal di Tokyo. Saya mengandalkan dia, hidup saya mengandalkan dia. Pokoknya apa-apa saya udah gak khawatir, pokoknya dia tanggung. Tiap bulan dia bayarin. Sampai suatu ketika saya berdoa, menyanyikan sebuah lagu, juga berdoa, Tuhan rubah saya, Tuhan rubah saya, rubah kehidupan hati saya. Dan terjadi perusahaan papa saya bangkrut. Kami kehilangan semua, kami kehilangan harapan kami. Akhirnya papa saya juga gak punya uang sepeser pun. Saya disuruh keluar dari Apato itu karena dia tidak bisa bayar lagi. Saya juga mau bayar juga nggak bisa ya, 110.000 per bulan. Gaji saya cuma 180.000 per bulan. Saya punya anak masih kecil yang sekarang udah mau
udah mau universitasnya, mau bawa kemana saya juga bingung. Terpaksa cari rumah di Jepang yang murah, harga 50 ribuan. Nggak ada saudara. Cari sampai kita cari itu yang ada persyaratan, jokeng ari, artinya rumah murah yang ada jokeng. Mungkin ada yang ada orang pernah bunuh diri atau segalanya, tapi enggak, ini bukan yang kita pergi ke tempat kandang kuda, itu udaranya tuh bau. Baru saya mengerti kenapa Apato ini murah gitu ya, karena baunya itu ya, ini nggak bagus. Cari-cari lagi nggak ada, saudara, nggak ada. Papa saya juga udah nggak punya uang, saya juga nggak ada uang. Saya di situ mulai kebingungan. Kemudian saya coba banyak hal, coba apply Toei Danchi, rumah murah Jepang. Itu udah mustahil, saudara, mustahil karena 500 orang, 400 orang apply untuk itu dan cuma dipilih 7 orang. Buat saya udah nggak mungkin. Tapi saya cari rumah, dapat rumah 60 ribu, ya saya paksain. Sampai akhir ketika mau bayar juga ditolak, saudara. Karena istri saya orang asing. Sakit hatinya, saudara, diperlakukan seperti itu. Kesakitan saya, benar-benar saudara, kesakitan saya benar pada waktu itu sangat galau, hati saya sangat kacau, nggak ada yang bisa diharapin lagi. Saya berdoa, saudara, pada itu. Saya berdoa, karena saya dengar bahwa tabir telah terbelah, Tuhan mendengarkan doa saya langsung. Jadi saya berdoa seperti ini, gemetar tangan saya, gemetar. Cuma tinggal 2 minggu saya diusir dari apartemen itu. Gemetar tangan saya. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Gitu aja. Nggak ada kata-kata yang bagus, nggak ada firman keluar dari mulut saya. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Saya apply, saudara, kartu pos itu yang sekarang masih saya tempel di rumah saya. Itu 7 orang yang dipilih saya, nama saya paling atas, saudara. Tahu berapa saya bayar per bulan? 22 ribu saja, saudara. Ada orang bilang kebetulan, buat saya itu pertolongan Tuhan. Saya masih tempel kartu pos saya di rumah saya. Dan saya ingatkan itu bahwa Tuhan terus bekerja lebih dahsyat lagi. Itu hanya permulaan saja, dia akan terus buka, membelah laut. Dia akan membelah laut dan dia akan membelah karang sebagainya. Dia akan tunjukkan kepada Anda bahwa dia Tuhan Anda, saya. Ya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan tabir telah terbelah. Semua doamu didengar Tuhan. Belum saatnya, kalau ada yang belum saatnya, tinggal tunggu waktu Tuhan. Tetap berdoa, saudara. Tahun ini, tahun depan, tetap berdoa. Itu cuma kekuatan kita. Ucapan syukur. Saya baru kaget. Kemarin anak saya ngasih kwitansi dari universitasnya. 1 tahun 1.800.000 yen, saudara. Bukan rupiah. Tapi saya tunjukkan pada Anda bahwa Tuhan akan menolong saya. Tahun ini, tahun depan lagi. Dia akan buka jalan buat saudara. Tetap percaya, saudara, saya punya saksian cuma ini doang. Amen, amen. Thank you, my brother Robinson ya. Thank you bro. Jadi ini pastor cukup lama kenal dengan Robinson, dengan keluarga. Dan dulu waktu terakhir di tempat yang sewa, tempat itu ya, yang di Toei Danchi sana, saya juga ke sana. Dan waktu itu sudah ngomong-ngomong mustahil punya rumah ya. Ini saudara, setelah sekian tahun waktunya Tuhan datang, beliau diberikan kekuatan, bukan cuma harus sewa, punya rumah dan diberikan kekuatan oleh Tuhan, beli rumah baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amen ya. Thank you bro. Haleluya.
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Justru pada waktu kita sungguh-sungguh menyerah, bukan bergantung kepada manusia termasuk orang tua, hanya bergantung sama Tuhan. Doa enggak usah panjang lebar, Tuhan tolong. Waktunya Tuhan datang. Karena kalau doa dengan kata-kata yang panjang, Petrus sudah tenggelam mati. Anda masih ingat waktu jalan Petrus dia tenggelam? Cuma satu perkataan, help! Tolong! Cuma satu. Jadi kalau Anda sudah dalam kepepet, jangan coba-coba dengan Bapa yang mulia. Engkau yang bertahta di atas segalanya. Terlambat saudara. Just help! Tuhan tolong. Itu saja. Ya. Jadi our brother sudah dalam keadaan mau tenggelam dan sudah boleh dikatakan bentar lagi kelelep. Tolong, itu saja cukup dan dia tahu yang terbaik menolong kita. Amin ya. Pertolongan Tuhan datang tidak pernah terlambat. Siapa lagi? Lagi dengan cepat, silakan. Come. Jangan tunda ya. Silakan Pak. Ya, siapa namanya Pak? Perkenalkan saya Feni Pungus. Siapa? Feni Pungus. Bapak Feni ya. Pungus, Oke, silakan Pak. Saya datang dengan istri saya, Nani Kristiana Umar dan anak saya Jeremia. Mungkin saya ingin menyaksikan satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kebetulan Jeremia sekarang lagi studi S2 di sini. Dan dia juga oleh kemurahan Tuhan dia dapat beasiswa. Dapat beasiswa dari pemerintah Jepang gitu loh. Itu semua kemurahan Tuhan. Dia berjuang, beberapa kali dia berjuang, ternyata hanya oleh anugerah Tuhan dia bisa memperoleh itu. Nah, ketika dia datang akan ke sini, kebingungan untuk cari tempat tinggal. Bingung, kemudian sudah banyak dia hubungi beberapa tempat, kesulitan gitu loh. Terus ketika itu kebetulan saya bekerja di rumah sakit, dia juga ke rumah sakit perbaiki gigi, ketemu dengan adiknya Ibu Pastor. Ya. Ada nggak, istri saya tanya, ada nggak kenalan yang mungkin bisa sewa kontrak rumah gitu loh. Bu Pendeta Lucy, oh ada, ini ada jemaat saya mungkin hanya dihubungkan dengan Bu Susan ya. Luar biasa Bu Susan responnya, kami kebingungan tinggal hari besok akan dia ada berangkat. Kami sudah melihat beberapa hal yang ada, tapi pada malam hari itu kita menghubungi Bu Susan, bisa deal dan luar biasa oleh anugerah Tuhan pelayan Bu Susan. Dia bisa menyiapkan sehingga Jeremia bisa tiba di sini. Itu kesaksian yang pertama ketika kami datang, yang ketika Jeremia datang. Tapi saya ingin memberikan saksian tentang ketika kami datang kembali ke sini untuk ini barusan tanggal 22. Kejadian kami akan sudah siap berangkat, saya dari tempat kerjaan mampir, pesan taksi online. Jarak cukup dekat pemikiran, tapi kok taksi online-nya cukup lama gitu loh. Apalagi di Jogja yang padat seperti itu, ketika jalan, setelah dekat stasiun, tiba-tiba sopir taksi tanya, jam berapa keretanya berangkat Pak ke bandara? Jam 13.40, waduh tinggal 10 menit dia bilang. Padahal kita udah kejebak lampu merah, waduh Tuhan gimana ini caranya? Sopirnya saya akan usahakan kalau tidak macet mungkin kita bisa, kalau macet mungkin akan terlambat keretanya untuk ke bandara. Dan kemurahan Tuhan ternyata kok bisa, biasanya Jogja begitu padat kok hari itu kok sepi banget. Sehingga dia bisa cepat sampai ke stasiun dan kami cepat-cepat bawa koper besar, lari ke kereta dan saya melihat ketika saya duduk di kereta 1 menit kemudian kereta berangkat. Artinya apa? Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan gak pernah terlambat menolong kita. Proses itu tidak seperti itu. Ketika perjalanan sampai di Haneda, kurang lebih jam 9 malam, keluar dari pesawat, saya jalan dengan istri saya ke imigrasi, mampir dulu ke toilet. Ketika keluar dari saya diingatkan, cek paspor untuk siapkan. Saya bingung, waduh, di tas saya kok paspor saya nggak ada ya? Saya tanya istri, apakah saya titip ke kamu? Nggak ada. Waduh, saya membayangkan sesuatu yang rumit akan terjadi, gimana caranya, di mana paspor saya ya? Biasanya saya taruh di tas cangklong, kok sekarang tidak ada gitu loh.
Saya membayangkan betapa sulitnya kalau harus mengurus paspor lagi dan gimana proses kita keluar dalam situasi sudah malam seperti ini. Kemudian saya dikirakan, coba tadi kan istri saya bilang kamu kan ngisi-ngisi untuk immigration di kartu as kuning itu. Cobalah. Hanya saya memutar jalan kembali ke arah pesawat. Tiba-tiba saya dipertemukan dengan seseorang yang kelihatan bingung, bawa paspor, dan saya lihat apakah itu paspornya, dan ternyata betul-betul itu paspor saya. Waduh, bersyukur kamu. Saya bilang bahwa satu hal, ketika kita mengucap syukur, Tuhan beserta kita selalu ada pertolongan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan itu kami saksikan, dan bersyukur betul untuk hal itu. Saya sudah membayangkan lemes gitu loh. Kalau paspor enggak ada gimana caranya proses lebih lanjut akan sangat merepotkan. Tetapi ketika kita bersama Tuhan terus menyertai kita. Itu yang kami akan bersyukur untuk hal itu. Terima kasih. Amin, thank you Pak Benny ya. Ternyata ini papanya dari brother kita Jeremy ya. Silakan berdiri dulu Jeremy. So ya Jeremy ini kuliah ya S2 betul ya. Praise the Lord ya. Praise the Lord. Jadi keluarga ini selalu ngalami last minute. Mau anaknya berapa hari mau berangkat ke Jepang, mau kuliah, belum ada tempat tinggal ya. Ya nanti mungkin tinggalnya di stasiun ya. Tapi rupanya last minute pertolongan Tuhan ada sehingga bisa dapat rumah ya. Jadi last minute juga ke airport ya. Last minute lagi ini ya. Jadi tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dakdikduk ya Pak ya. Ngalamin begitu dakdikduk ya. Tetapi dia tetap baik di tengah-tengah itu ya. Amen ya. Ada lagi, satu lagi saudara. Oh oke. Dua lagi deh. Silakan. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tahun lalu sekitar bulan 11 itu saya didiagnosa penyakit kanker. Dan saya setelah bulan 12 saya menjalani operasi dan dokter menyatakan kalau tidak ada terjadi penjalanan kemana-mana, puji nama Tuhan bahwa saya meyakini bahwa penyakit adalah hanya nama, tapi nama Tuhan adalah di atas segalanya. Saya menjalaninya, saya percaya perjalanan kita tidak selalu mulus ikut Tuhan, tapi biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini, amin saudara. Di dalam poin ini saya mau menyatakan bahwa jangan pernah sia-siakan waktu kita untuk hidup, karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetap setia apapun keadaan yang kita alami, baik itu buruk maupun baik, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan seperti yang Pastor katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan 19 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan sakit maupun sehat. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat 19-nya yang dikatakan sangat penting, jangankan padamkan roh. Jangan sampai dengan keadaan yang buruk kita akan menjauh daripada Tuhan, tapi kita mau terus ikut Tuhan, tetap berpegang terus kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan di dalam lembah kekelaman saudara, di dalam lembah kekelaman bahwa terus tetap berdoa kepada Tuhan, tetap bersekutu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya, amin saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Di tahun yang akan datang, kita percaya kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, amin saudara. Sekian kesaksian daripada saya. Terima kasih. Wow, thank you. Lucy adalah salah satu tim penggembalaan dan hari ini kami tahu, tapi hari ini dia mengucapkan ini. Saya tidak tahu kamu mau kasih kesaksian ini tentang ini nggak mudah mengalami penyakit kanker, tapi saya percaya ketika engkau menyaksikan itu engkau melawan ketakutan, engkau mengalahkan ketakutan. Karena ketakutan itu lebih bahaya ya. Jadi kalau saya bersyukur keberanian kamu untuk bersaksi di dalam nama Tuhan bahwa engkau menyerahkan hidupmu pada Tuhan
dan Tuhan akan bertindak. Yes, dia akan bertindak karena engkau menyerahkan hidupmu padanya. Ya, jadi saudara, saya berterima kasih kepada tim pengembalaan Lucy yang memberikan kesaksian yang tidak mudah. Ya, dan ini saya bilang kesaksian tidak harus selalu yang enak. Ini sesuatu yang tidak enak. Kanker, saudara ya, tidak mudah. Ya, tetapi ketika kita menyaksikan dan tetap berharap sama Tuhan, Tuhan akan bekerja. Ada satu buku yang berjudul Jangan Menyerah. Ada buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Hannah Kristianto. Ini adalah seorang istri, seorang pengusaha, namun beliau juga punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Jadi Pastor Hannah Kristianto ini mengalami sakit kanker yang tidak diketahui. Tapi setelah stadium 3 ternyata baru ketahuan. Ya. Awalnya sudah stres luar biasa dan sudah, ya bukan dia takut mati karena dia hamba Tuhan, dia mau mempercayakan bahwa ada yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Tetapi dia juga nggak kepengen mati istilahnya sebelum waktunya. Jadi dia berdoa bersama keluarga, berharap sama keluarga dan memberikan kesempatan Allah bekerja melalui para dokter. Setelah 3-4 tahun disembuhkan dari penyakit kanker stadium 3, saudara ya. Tapi tidak mudah karena dia harus melawan kebingungan, stres, perkataan orang, ketakutan dan sebagainya. Ya, tapi bersama Tuhan dia lewati itu. Jadi kalau mengalami sesuatu yang sangat sulit, yang berbahaya adalah ketika kita ketakutan. Karena ketakutan itu adalah lawan daripada iman. Kalau iman kita lemah, berbahaya sekali. Ya, jadi thank you untuk sister kita Lucy. Engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak bagimu. Amin ya. Haleluya. Saya ada satu lagi kalau memberikan kesaksian. Ya. Cepat, ada satu. Ya. Ada. Siapa? Ayo cepat-cepat satu. Kalau ibu silakan. Ya. Kalau ada jangan cepat ya, supaya pastor masih ada waktu ya. Saya kasih lihat waktunya ya. Silakan Bu, 3 menit ya. Shalom, selamat sore jemaat EFGF di Japan, juga pastor, kita jumpa lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Apa yang disaksikan oleh Ibu, siapa tadi Lucy? Ibu Lucy. Saya mengalami hal itu Ibu. Artinya begini, beberapa waktu yang lalu saya mengendap mium. Dan waktu itu karena suami saya ini dokter, jadi saya sebetulnya nggak terlalu memperhatikan sekali. Sakit sekali dan karena pendarahan itu terus keluar, akhirnya saya hanya bilang, sudah aku nggak mau minum obat lagi. Karena setiap kali saya minum obat, penyakit itu saya nggak sakit, tapi begitu obat itu berhenti, saya sakit lagi. Akhirnya subuh-subuh, karena saya sudah nggak tahan, saya tuh hanya berdoa, saya berbahasa roh. Di samping saya, suami saya juga ikut berdoa. Tiba-tiba saya melihat ada tangan yang menjamah perut saya. Saya bilang, Papa itu tangan Tuhan menjamah saya. Saya bilang begitu. Terus saya bilang, ambil air putih kita doa bersama. Terus akhirnya saya minum dan waktu itu saya sama sekali tidak merasakan sakit lagi. Tapi saya tetap berkomitmen, saya bilang saya tidak mau mencobai Tuhan. Sehingga saya bilang besok pagi kita mesti ke dokter, ke IGD untuk dicek semuanya. Ketika dicek ternyata mium saya itu sebesar sekitar 7 cm. Dokter langsung bilang itu harus diambil, dia bilang begitu. Terus saya bilang, saya sudah melihat tangan itu menjamah. Jadi saya bilang saya tidak mau diambil, nggak mau dioperasi. Tapi saya akan ikuti peraturan yang ada, yaitu tetap minum obat. Saya terus mengikuti peraturan-peraturan itu sekitar Februari, lalu baru Agustus itu dikatakan mium saya hilang. Bahkan waktu itu dokter mengatakan begini, karena kamu punya keturunan kanker, bisa jadi ini akan berakibat kanker juga.
tapi iman kami tetap mengatakan apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Sehingga saya lebih percaya perkataan Tuhan daripada apa yang dibilang manusia. Artinya begini, saya mengikuti pengobatan-pengobatan tapi saya tidak mau dioperasi. Nah, baru ini kejadian sudah beberapa waktu yang lalu. Tahun 2023, tiba-tiba perut saya sakit lagi. Terus saudara saya bilang begini, itu bisa jadi miumnya kambuh, bilang gitu. Sudah diambil saja ini itu. Tapi saya tetap berketetapan, apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Dan saya membuktikan dengan saya bilang begini, oke, semua mengatakan itu mium lagi, itu ini, itu segalanya. Saya cek ke dokter, ketika dicek semuanya bersih, sudah tidak ada mium dan lain sebagainya. Dan itu Tuhan hanya berkata, aku adalah Jehovah Rafa. Aku adalah Jehovah Rafa bagimu, anak yang mau untuk selalu taat dan berharap bersandar kepadanya. Jadi inti dari apa yang saya saksikan bagi jemaat di tempat ini. Terus kita itu harus bergaul karib dekat dengan Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi ya. Terus membaca firman karena hidup kita itu tidak bisa tanpa firman. Hidup kita itu hanya oleh karena firman. Di luar sana kita akan binasa. Tetapi di dalam Dia, di dalam firman-Nya kita aman. Dan kita harus terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan kuat dan gagah kita. Dunia memiliki Tuhan, memakai dokter, memakai ilmuwan. Tetapi itu tidak melebihi keperkasaan Tuhan. Dan kita akan sambut tahun 2024 dengan terus mengatakan bahwa Engkau Yahweh Elohim, Allah yang perkasa itu yang terus akan berserta dengan kita. Immanuel. Amin. Amen, amen, amen. Terima kasih Bu, terima kasih ya. Haleluya. Firman Tuhan yang memang sudah disampaikan sebagai iman terhadap dari Allah kepada Anda, kepada orang tertentu. Dan kalau kita tetap berpegang pada janji Tuhan, waktunya datang, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Waktunya habis. Oke, haleluya. Saudara, tadi saya udah janji juga khotbah singkat dan Anda yang meneruskan. Terima kasih untuk kesaksian demi kesaksian sebagai ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, sebagai ucapan yang menyatakan bahwa Anda melakukan kehendak Tuhan ketika mengucapkan syukur. Bagi saudara yang tidak berkesempatan di sini, nanti setelah persekutuan pada waktu fellowship bersama-sama, Anda bisa saling mengucapkan syukur, cerita apa yang terjadi dan muliakan Tuhan lewat percakapan kita, lewat bibir kita. Nanti di dalam persekutuan di bawah ya, ada makanan kecil dan sebagainya, nikmati bersama-sama. Dan dua hal itu, dan bagi Anda nggak sempat malam ini juga, saudara bisa di rumah Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan ini loh aku ngalami dalam tahun ini bersama Engkau, ini loh Tuhan terima kasih ya. Jadi ucapkan syukur saudara, korban syukur, baik saudara di publik, the best Anda lakukan di publik, atau di antara teman-teman pada waktu saudara berfellowship bersama-sama, atau ucapkan itu kepada Tuhan di saat waktu saat teduh Anda ya. Praise the Lord, praise the Lord. Saudara, saya akan tutup dengan satu pengagungan. Saya minta semua bisa bangkit bersama-sama. Haleluya. 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 Saya akan bacakan di Mazmur 121
Anda dengar, Anda terima dengan iman perkataan firman Tuhan ini. Tertuliskan, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku. Bayangkan diri Anda sebagai pemazmur ini. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan kiranya firman ini mempersiapkan saudara dan saya mengakhiri tahun ini dan juga memasuki tahun yang baru. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Mungkin di dalam hari-hari ke depan, tahun depan ada gunung-gunung yang Anda pandang. Dan Anda bertanya, bagaimana aku bisa ditolong? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Di hari-hari siang matahari ada perlindungan bagi engkau. Dan bulan pada waktu malam, dalam kesepianmu, Tuhan ada bersamamu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bagian Anda, bagian kita adalah menjaga iman, percaya. Bagian Tuhan menjaga nyawa kita, nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga ketika kita akan keluar dari tahun 2023 ini. Dan Tuhan akan juga yang menjaga ketika kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Dia menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Engkau menjaga kami. Engkau menjadi naungan kami. Engkau tempat pribadi yang menolong kami. Kami tidak berharap kepada manusia, kami tidak berharap kepada kekuatan kami sendiri, kami tidak berharap kepada kemampuan kami. Kami tidak berharap kepada pemerintah, kami tidak berharap kepada kekayaan, kami tidak berharap kepada kemudaan kami. Kalau kami masih muda, masih kuat. Tapi kami berharap hanya padamu Tuhan. Dari manakah pertolonganku datang? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah benar dan ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita yang layak dipuji-puji dan dimuliakan. Saya serahkan kepada